Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari toharoh. Yang pertama adalah hukum-hukum bersuci dan air. Salat adalah rukun kedua dari totalitas hukum Islam, yaitu sesudah pengikraran dua kalimat syahadat. Salat merupakan dinding pemisah antara muslim dan kafir. Salat adalah pilar Islam dan merupakan hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba. Mengingat sholat tidak sah kecuali apabila orang yang mendirikannya bersuci dari hadas dan najis sebatas yang ia mampu, sementara materi yang digunakan untuk bersuci adalah air, atau yang dapat menggantikan posisi air seperti tayamum pada saat tidak ada air. Maka para ulama fikih rahimatumullah memulai pembahasan fikih dari kitab At-Toharoh atau bersuci. Karena setelah dua kalimat syahadat, sholat lebih diutamakan dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada, maka sudah diselayaknya hal yang menjadi mukaddimah sholat, yaitu bersuci. Karena bersuci adalah kunci sholat, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, miftahus sholatit tuhur, artinya kunci sholat adalah bersuci. Arti kata toharo sendiri secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran yang bersifat abstrak maupun konkret. Sedangkan secara terminologis syariat adalah proses terangkatnya hadas dan terbuangnya najis. Terangkatnya hadas dapat terjadi dengan menggunakan air yang diiringi dengan niat. Yang akan kita lakukan sekarang adalah memberikan penjelasan tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci, serta air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih atau suci dan menyucikan." Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun soal air suci yang jumlahnya sedikit atau banyak, yang berubah karena materi-materi yang suci seperti isnaan, sabun, daun bidara, jerami, tanah atau adonan tepung dan sejenisnya, yang dapat mengubah wujud air seperti bejana yang berisi sisa daun bidari dan jerami, lalu dimasukkan air ke dalamnya sehingga mengubah wujud asli air tersebut, sementara ia tetap disebut air. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang populer. Kemudian beliau menyebutkan kedua pendapat itu dan menjelaskan hujah masing-masing pendapat. Karena itu, beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa air itu tetap sah digunakan bersuci. Ungkap beliau, itulah pendapat yang benar. Kalau tidak ada air atau seseorang tak mampu menggunakan air karena sakit dan sejenisnya, maka Allah telah menciptakan tanah sebagai gantinya yang digunakan secara khusus. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Semua itu menunjukkan keagungan agama Islam yang merupakan agama yang suci, agama yang bersih lahir maupun batin. Pertama, suci secara batin dari noda-noda kemusyrikan. Caranya adalah dengan bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, suci secara lahir dari hadas dan najis. Caranya adalah bersuci dengan air atau dengan media pengganti air. Yang harus diketahui adalah bahwa apabila air itu masih utuh kondisi alamiahnya dan tidak tercampuri oleh materi lain, maka ia disebut air yang tuhur, suci dan menyucikan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Namun, jika air itu berubah salah satu sifatnya, aromanya, rasa, ataupun warnanya, karena unsur najis, maka itu adalah arti air najis berdasarkan ijma' para ulama dan tidak boleh digunakan. Jika salah satu sifatnya berubah karena materi suci lain, seperti dedaunan, sabun, isnaan, daun bidara, dan berbagai materi suci lainnya, namun materi-materi itu tidak mendominasi pencampurannya, maka sebagian ulama memiliki penjelasan-penjelasan rinci dan masih ada kontroversi di antara mereka. Namun yang benar, air itu tetap tuhur, suci dan menyucikan dan dapat digunakan bersuci baik dari hadas maupun najis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita tegaskan bahwa air terbagi menjadi dua.
Pertama, air yang tuhur. Hukumnya sah digunakan untuk bersuci, baik dalam kondisi masih utuh alami maupun tercampur dengan materi suci yang belum mendominasinya dan belum mengubah sebutannya sebagai air. Kedua, air najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak dapat membersihkan najis, yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena materi najis. Materi yang kedua adalah hukum-hukum seputar bejana dan pakaian orang kafir, yaitu A. Bejana emas dan perak, yakni bejana yang mengandung campuran emas dan dalamnya, baik dalam bentuk cat, sepuhan, dan berbagai cara lain untuk mencampurkan unsur perak atau emas dalam bejana, kecuali sedikit tempelan perak dalam bejana yang bertujuan untuk memperbaiki atau menambalnya. Dalil diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya, jangan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, karena kedua benda itu adalah milik orang-orang kafir di dunia dan milik kita di akhirat. Haramnya menggunakan dan memanfaatkan bejana-bejana seperti itu berlaku bagi pria dan wanita, karena riwayat yang ada bersifat umum dan tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Adapun diperbolehkan menggunakan perhiasan emas dan perak bagi kaum wanita semata-mata karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami. Sementara bejana yang digunakan oleh orang-orang kafir juga boleh digunakan selama tidak diketahui mengandung najis. Kalau diketahui kenajisannya, maka bejana itu harus dicuci terlebih dahulu, setelah itu boleh digunakan. B. Kulit bangkai atau binatang. Kulit bangkai binatang haram digunakan, kecuali bila telah disamak. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakannya setelah disamak. Materi yang ketiga, hal-hal yang diharamkan dikerjakan oleh orang yang sedang berhadas. Yang pertama adalah menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Orang yang sedang berhadas tidak boleh menyentuhnya tanpa alas tangan, berdasarkan firman Allah, La yamassuhu illal mutahharun. Artinya, tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Quran Surah Al-Waqiah ayat 79, yakni orang-orang yang suci dari hadas, baik itu jinabat maupun yang lainnya. Ini mengacu pada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang suci dari mulia. Yang keempat, orang yang berhadas besar haram membaca Al-Quran. Dan yang kelima, orang yang mengalami hadas besar baik karena jinabat, haid atau nifas haram berdiam di masjid tanpa wudhu. Bab yang keempat adalah adab-adab buang hajat. Jika seorang muslim ingin masuk ke dalam WC, yakni tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat, ia dianjurkan membaca doa berikut. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Usai membuang hajat, hendaknya ia membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan beristinja menggunakan air atau melakukan istijmar dengan menggunakan bebatuan atau apa saja yang bisa menggantikan fungsi batu. Istijmar adalah cara membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan bebatuan atau yang bisa digunakan menggantikan fungsi bebatuan, seperti daun yang sedikit kasar, kain percak, dan bahan-bahan sejenis yang dapat membersihkan dan mengelap bersih tempat keluarnya kotoran. Materi yang kelima, siwak dan hisyalul fitrah. Yang pertama, disyariatkannya bersiwak, yakni menggunakan kayu siwak dan sejenisnya untuk membersihkan gigi dan gusi dari warna kekuningan atau bau tidak sedap. Siwak juga ditekankan ketika hendak mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena pada saat itu kita mendekatkan diri kepada Allah.
kita diperintahkan untuk dalam kondisi sempurna dan bersih demi untuk memperlihatkan kemuliaan ibadah. Yang kedua, di antara keistimewaan yang ada pada agama kita yang hanif atau lurus adalah sunnah-sunnah fitrah yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Sunnah-sunnah tersebut adalah yang pertama, mencukur bulu kemaluan, yang kedua, khitan, yang ketiga, memotong dan memendekkan kumis karena hal itu memperindah, membersihkan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, membuang bulu yang tumbuh di ketiak. Materi yang keenam, hukum-hukum berwudu. Yang pertama, syarat-syarat wudu ada 8. Yang pertama sampai keempat, Islam berakal, mampu membedakan antara baik dan buruk, yang benar dan yang salah, dan niat. Yang kelima, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Yang keenam, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Yang ketujuh, hendaknya didahului oleh istijza atau istijmar. Yang kedelapan adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Adapun rukun-rukun wudu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. 2. Membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. 3. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. 4. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. 5. Berurutan. 6. Berkesinambungan. Sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah bersiwak. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. 4. Termasuk bagian dari sunnah wudu adalah menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air, sehingga air yang menyentuh bagian dalamnya juga menyela-nyelai jari baik tangan maupun kaki. Yang kelima, memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki. 6. Menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Bab yang ketujuh adalah sifat wudu. Sifat wudu yaitu: pertama, berniat untuk berwudu sesuai dengan tujuan disyariatkannya wudu, seperti sholat dan lainnya. Yang kedua adalah kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali, selanjutnya berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali, dan membuang air dari hidung hingga tangan kiri. Dan yang terakhir adalah setelah itu membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuh rambut pada umumnya sampai bagian bawah 2 tulang rahang dan janggut. Tulang rahang adalah 2 tulang di bagian wajah bawah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya bertemu di janggut. Selanjutnya membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak 3 kali. Dan kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali dengan air baru, bukan air sisa dari membasuh kedua tangan. Dan setelah itu membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Nabi SAW memberitahukan bahwa di antara umatnya ada orang-orang yang melebihi batas dalam bersuci menggunakan air, yang artinya sesungguhnya pada wudhu itu terdapat syaitan bernama Al-Wadan, maka waspadailah sikap was-was pada air. Boros dalam menuangkan air, di samping menyanyiakan air tanpa faidah, ia juga membawa dampak buruk lainnya. Di antaranya adalah pelakunya mengandalkan banyaknya air sehingga dia tidak memperhatikan apakah air itu sudah merata ke seluruh anggota wudhunya ataupun belum. Yang kedua, pelakunya dikhawatirkan terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan dalam ibadah. Dan yang terakhir, memungkinkan lahirnya sikap was-was pada pelakunya dalam urusan bersuci akibat berlebih-lebihan dalam menuangkan air. Materi yang ke-8 adalah pembatal-pembatal wudhu. Dari penjelasan yang lalu, Anda dapat mengetahui bagaimana wudhu dilaksanakan dengan syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Pembatal-pembatal ini bisa berupa hadas yang membatalkan wudhu dengan sendirinya, seperti buang air kecil, buang air besar, dan semua yang keluar dari dua jalan. Bisa juga berupa hal-hal yang memicu terjadinya hadas, di mana jika ia terjadi, maka diduga secara kuat hadas juga terjadi. Yang kedua termasuk pembatal wudhu adalah hilang akal atau tertutupnya akal. Di antaranya yang ketiga adalah pembatal wudhu adalah makan daging untas baik sedikit maupun banyak.